Guys, emangnya ada ya jurusan yang isi mahasiswanya itu artis? Kalau nggak artis ya calon artis. Jadi, kali ini kita akan ngebahas satu jurusan dari rumpun ilmu sosial, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Apa sih jurusan komunikasi itu? Dan apa aja sih prospek kerja ke depannya? Halo warga Fox, jadi kali ini kita akan ngebahas suatu jurusan yang berasal dari rumpun ilmu sosial yang isinya tuh bukan hanya mahasiswa biasa aja loh. Ada artis, influencer, dan juga anak-anak gaul masa kini. Dan ya, ini adalah jurusan ilmu komunikasi. FYI, aku adalah salah satu mahasiswa jurusan komunikasi juga loh. Menurut aku, jurusan ilmu komunikasi ini belajarnya nggak susah. Jadi, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas di dalam edisi Bedah Jurusan. Sebelum kita bahas secara detail, sebenarnya di luar sana banyak loh yang bertanya-tanya. Kak, ilmu komunikasi itu belajar apa aja sih, Kak? Kak, kalau misalkan yang mau masuk ilmu komunikasi itu harus bisa public speaking nggak sih, Kak? Nah, di sini aku mau ngejawab secara lugas, ya, ilmu komunikasi ya belajar komunikasi. Wait. Tapi, ilmu komunikasi di sini kita nggak bahas secara dasar aja nih, teman-teman. Kita akan bahas komunikasi secara detail dari yang dasarnya nih, dari komunikasi intrapersonal sampai akhirnya komunikasi yang lebih dalam lagi seperti komunikasi bisnis dan juga komunikasi politik. Pada dasarnya, komunikasi itu adalah gimana sih suatu pesan dapat dikirim dan dapat diterima secara efektif dan secara baik. Jadi, nanti di saat kita belajar di jurusan komunikasi, kita akan membahas nih dari tingkat yang paling dasar, seperti tingkat komunikasi personal, antar personal, dan juga sampai ke tingkat yang lebih dalam lagi teman-teman, kayak komunikasi massa dan juga komunikasi politik. Nah, jadi teman-teman udah kebayangkan kalau misalkan kita di komunikasi nggak hanya belajar tentang bagaimana cara kita berbicara, public speaking, tapi kita juga belajar sama-sama dari awal, dari yang tidak mengerti sampai hingga akhirnya kita paham. Pada umumnya, banyak dari lulusan komunikasi ini yang bekerja di 4 bidang loh teman-teman. Yang pertama adalah public relation. Nah, public relation ini banyak menerima anak-anak komunikasi karena mereka banyak membidangi bagaimana cara organisasi berkomunikasi, bagaimana pesan dapat disampaikan kepada halayak umum, dan juga halayak umum tahu nih apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang kedua, ada juga yang namanya marketing communication. Nah, marketing communication ini kita sama-sama tahu kalau misalkan semua perusahaan entah di Indonesia ataupun di luar negeri juga membutuhkan komunikasi marketing. Karena jika kita sama-sama breakdown, suatu perusahaan sangat membutuhkan komunikasi marketing untuk memperkenalkan produknya, untuk memperkenalkan perusahaannya, dan gimana caranya mereka mendapatkan value yang besar jika komunikasi tidak hadir di sana. Yang selanjutnya ada juga nih teman-teman yang bernama jurnalistik. Kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan komunikasi jurnalistik salah satu hal yang sangat bergandengan atau sangat selaras. Karena ya hampir semua anak komunikasi outputnya sebagai jurnalistik. Mereka bekerja di lapangan menjadi reporter, menjadi news anchor, dan juga melaporkan banyak kegiatan yang halayak umum tuh nggak tahu. Dan mereka menyampaikan kepada halayak umum. Dan yang terakhir adalah sekretariat. Ya, nggak salah dengar, sekretariat. Banyak perusahaan yang membutuhkan sekretaris. Nah, sekretaris ini diambil dari jurusan komunikasi teman-teman. Komunikasi ini belajar apa aja sih, Kak? Sekretariat ini membidangi apa aja sih, Kak? Sekretariat ini membidangi bagian surat menyurat sampai surat menyurat itu dapat terrealisasikan dilakukan oleh sekretariat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang keterserapan lulusan komunikasi di dunia pekerjaan. Seberapa banyak dan seberapa mungkin sih kira-kira anak komunikasi dapat terserap di dunia pekerjaan? Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita berkenalan dengan yang namanya Outlook.
Outlook adalah seberapa besar sih pertumbuhan pekerjaan dari lulusan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lulusan komunikasi. Sebenarnya lulusan komunikasi ini pertumbuhan pekerjaannya berada di angka 7% per tahunnya. Jadi ini termasuk di atas rata-rata ya teman-teman. Jadi lulusan komunikasi membuka 7% per tahunnya lapangan pekerjaan yang baru. Jadi masih ada nih kesempatan untuk teman-teman yang mau bekerja setelah lulus langsung bekerja dari 7% per tahunnya itu. Jika kita cari dari jobstreet.co.id dengan keyword public relation atau PR, hanya akan keluar ada 100 lebih perusahaan saja nih teman-teman. Karena sebenarnya public relation ini nggak dibutuhkan oleh semua perusahaan, terlebih perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan baru. Tapi jika kita kembali cari keyword tentang marketing communication, lebih dari 4.000 lowongan di website jobstreet.co.id. Karena ya semua perusahaan membutuhkan marketing communication. Bagaimana marketing dapat mempromosikan dan menjual produk-produk mereka atau memperkenalkan branding perusahaan mereka. Ada nggak sih lulusan komunikasi ini yang menganggur? Ya pasti ada ya sih. Ya tapi angkanya tuh nggak terlalu tinggi. Ada di angka 3,6% aja. Banyak dari lulusan komunikasi yang tetap diterima di pekerjaannya. Ada lebih dari 90% lulusan komunikasi yang dapat langsung bekerja di perusahaan, karena dari komunikasi ini sendiri bisa bekerja di mana aja sebenarnya. Nggak hanya di perusahaan yang berkecimpung di bidang komunikasi, tapi juga di perusahaan yang berkecimpung di migas atau nggak di pertambangan. Kemarin di Instagram ada satu pertanyaan yang bertanya, perusahaan apa sih Kak yang banyak mempekerjakan lulusan komunikasi ini? Jadi kalau misalkan bisa kita lihat dari data di nasional, banyak pekerjaan yang bisa diterima oleh lulusan komunikasi, tidak terlebih dari perusahaan advertising agency. Nah, jadi perusahaan advertising agency ini banyak menerima dari lulusan komunikasi, karena ya selaras dengan pembelajaran di kampus, nggak keluar dari ranah komunikasi. Selanjutnya ada juga nih industri media yang mempekerjakan lulusan komunikasi. Mereka sebagai news anchor, jurnalis, produser siaran, dan juga lain-lainnya. Ada juga yang masuk ke perusahaan-perusahaan seperti tadi saya katakan. Banyak dari lulusan komunikasi yang masuk ke perusahaan menjadi sekretaris, karena pekerjaan public relation dapat dihandle oleh sekretaris. Mereka dapat mengorganisir suatu kebutuhan, dan juga lulusan komunikasi ini bisa juga bekerja di organisasi publik. Bagian ini adalah bagian yang paling penting nih teman-teman. Mari kita bahas tentang gaji yang diterima dari lulusan komunikasi. Kali ini kita akan membahas gaji menjadi dua bagian, yaitu gaji perjabatan dan juga gaji rata-rata dari lulusan komunikasi di Indonesia. Mari kita bahas dari level pertama atau dari entry level. Kebanyakan para fresh graduate dari lulusan komunikasi ini langsung bekerja dengan karir yang mumpuni. Biasanya dengan gaji 3-6 juta per bulan ya teman-teman. Jadi emang gak tinggi-tinggi banget sih. Cuman ya kalau segini sedang lah untuk batu loncatan mereka di awal karirnya. Selanjutnya ada juga yang namanya favorite entry atau level kedua. Level kedua ini adalah orang-orang yang sudah di-hire oleh perusahaan, yang perusahaannya udah punya standar gaji yang lebih tinggi lah daripada entry level awal gitu. Biasanya lulusan komunikasi di favorite entry ini digaji dengan angka 6 sampai dengan 12 juta per bulannya. Yap, ini termasuk yang lumayan tinggi sih untuk favorite entry. Dan yang terakhir ada juga nih yang namanya professional atau senior level. Nah, di senior level atau profesional ini kita udah nggak sama-sama kaget lagi kalau misalkan dia sudah mendapat gaji yang di atas rata-rata di Indonesia, yaitu udah di angka 20 sampai dengan 30 juta per bulannya. Yap, ini termasuk yang sangat tinggi untuk lulusan komunikasi. Sedangkan jika kita lihat dari rata-rata gaji di Indonesia untuk lulusan komunikasi sendiri ada di angka 6,8 juta per bulannya teman-teman. Yap, ini termasuk angka yang masih rendah karena komunikasi ini tergolong jurusan yang favorit tapi memiliki gaji yang standar di angka 6,8 juta. Jadi dari 4 poin yang tadi kita bahas bisa dapat kita simpulkan kalau misalkan jurusan komunikasi ini masih relevan loh teman-teman. Dari penganggurannya yang rendah, prospek kerjanya yang bagus, outlook-nya aja ada 7%. Di atas rata-rata
jurusan lainnya teman-teman. Jadi kita bisa bilang kalau misalkan lulusan komunikasi memiliki prospek kerja yang mumpuni untuk berkarir kita ke depannya. Jadi itu tadi kurang lebih hasil research dari saya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa kalian drop di kolom komentar. Kalau kalian suka, bisa kalian like, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. See you in another video edisi Bedah Prodi, dan bye!